قال المصنف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. إذ المناهي محبوبة في قلوبهم. Lanjutan kepada nasihat yang sebelumnya. Ayyuhal walad, wahai anak, saya artikan ulang ya. An-nasihah sahlah. Nasihat itu mudah ya, gampang untuk disampaikan. Wal mushkilu qabuluha, tapi yang sulit menerimanya, baik itu yang ngasih nasihat maupun yang dapat nasihat. Cuman dalam hal ini tidak boleh seseorang itu tidak menyampaikan kebenaran karena dia belum mengamalkannya, jangan. Ya, itu diantara tipu daya setan. Kadang kita ini, Ustaz, saya tidak mau nyampaikan, kenapa? Saya juga belum mengamalkan. Lo jangan, karena itu ilmu Rasul. Rasul sudah bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku. Menyampaikan itu sudah termasuk amal. Nyampaikan apa yang dari Rasul termasuk amal, walaupun Anda belum bisa mengamalkan. Betul? Paham? Walaupun kita yang bisa mengamalkan, karena dalam hal ini sebagaimana dengan ayat Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang beriman, mengapa kalian ini memerintahkan sesuatu yang kalian enggak mengerjakannya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma taf'alun, maka besar murka Allah jika kalian memerintahkan sesuatu yang belum kalian kerjakan. Ini jika perintah wajib. Kita nggak pernah 5 waktu nyuruh orang 5 waktu. Kita nggak pernah puasa Ramadan nyuruh orang puasa Ramadan. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau hal yang sunnah, contoh sholat duha, kita tidak akan sholat duha. Tapi ketika orang, Ustaz, sholat duha ini sunnah. Oh sunnah bu, ini loh amalannya, fadilnya seperti ini. Kita nggak pernah sholat duha, tidak apa-apa. Karena itu menyampaikan itu hukumnya sudah termasuk amal. Siapa tahu dengan sebab kita nyampaikan, hanya kita tergerak hati. Nah, karena itulah penting ya bagi orang yang mengerti untuk menyampaikan apa yang dia pahami kepada orang yang tidak ngerti, walaupun dia belum bisa mengamalkan apa yang dia dapat tadi itu. Karena menyebarkan ilmu sudah masuk mengamalkan. Paham? Menyebarkan ilmu sudah termasuk mengamalkan. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang penyakitnya anak-anak yang lulus pondok biasanya. Dia merasa, saya ini belum mengamalkan, sehingga saya yang penting saya sendiri aja, tidak usah nyampaikan. Padahal dia lihat sepupunya tidak ngerti sholat, dia lihat tetangganya tidak ngerti wudhu, dia lihat keluarganya nggak ngerti aurat, tapi dia diam aja. Padahal ini sudah mereka ini sangat butuh. Karena orang nggak ngerti, ketika dia tidak paham berbuat maksiat harus ditambih, harus dikasih nasihat. Ustaz, walaupun kita ini yakin dia tidak akan nerima, walaupun. Kenapa? Karena kewajiban Anda nyampaikan. Ustaz, ini kalau saya kasih nasihat tidak akan terima, urusannya. Selama Anda ini tidak ada kekhawatiran akan gangguan dari yang Anda nasihati, itu wajib ngasih nasihat, wajib nyampaikan, wajib nyampaikan. Nah, dari sini Rasul bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, maksudnya walaupun satu ilmu sampaikan ya. Dan itu menjadi kewajiban setiap orang yang mengerti agama, mengerti ilmunya Nabi Muhammad ya. Nah ini sehingga dengan sini menerima nasihat ini sulit, walaupun yang nyampaikan dia ngamalkan itu sulit, tapi nyampaikan segampang. Dengar nasihat gampang, tapi menangkap, mengamalkan ini sulit. Kenapa? Apa sebabnya? Li'annaha fi madzaqi muttabi'il hawa murrah. Karena nasihat itu di lisannya para pengikut hawa nafsu, fi madzaqi di lisannya muttabi'il hawa
para pengikut hawa nafsu murratun, sangat pahit. Ya. Kadang orang kalau sudah ngikutin kesenangannya, dikasih nasihat, dia akan marah, hatinya marah. Kenapa? Saya kok senang diganggu. Nah, senang Anda ini bukan senang yang bikin ingat Allah. Ini senang yang bikin lalai. Sehingga dikasih nasihat biar ingat. Cuman repot. Kenapa? Karena sudah senang. Karena itulah musuh yang paling berat kata Rasul, a'da aduwik nafsukal ladzi baina jambaik. Musuh yang paling berat bagi engkau bukan setan, bukan orang kafir, bukan, tapi apa? Nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu. Maksudnya nafsu yang di sini. Kenapa kok berat? Karena dia harus engkau tentang walaupun engkau cintai. Nafsu senang tidur banyak, nafsu senang main sering, nafsu nggak senang sholat, nggak senang dia. Umpama ada perintah sholat wajib gugur untuk umat Islam, nggak ada yang sholat itu, karena nafsu nggak senang memang. Nafsu tidak suka untuk berbakti, nafsu nggak suka untuk senyum ke orang terus, akhlak mulia nggak suka. Nah, melawan itu berat, melawan itu berat. Nafsu senang makan banyak, sehingga kalau dia dicegah, duh ini kesenangan saya Ustaz, ya itu nafsu. Beda dengan orang kafir, Anda sudah benci, gampang ngelawannya. Beda dengan setan, Anda sudah benci, tapi nafsu ini Anda cintai. Nafsu itu kesenangan Anda itu, tapi itu harus dilawan. Sehingga dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut akan keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah nafsu dari keinginan-keinginannya. Apa lanjutannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat dia nanti di akhirat. Ya, itu syaratnya harus ngelawan hawa nafsu. Puasa Ramadan itu melawan hawa nafsu. Salat tepat waktu, tidak boleh mengakhirkan, nggak boleh mempercepat. Kalau belum waktu adzan zuhur, nggak boleh sholat zuhur tepat waktu, harus suci, ya. Nah, itu semuanya memang syariat mengatur kita biar nafsu kita ini tunduk kepada syariat, bukan ngurus seenaknya. Makan silahkan, tapi diatur, ambil yang halal, makan yang secukupnya. Tidak boleh sampai terlalu kenyang, diatur. Ustaz, saya nafsu syahwat besar, ya sudah, menikah, ada aturannya, silakan menikah. Bukan berarti istilahnya apa syarat ini melarang Anda ikuti nafsu, ikuti nafsu tapi sesuai syariat. Pakaian silahkan berpakaian indah-indah, tapi jangan yang bolong-bolong, ya. Nah, sesuaikan dengan aturan. Ini semua adalah inti semua syariat yang datang dari Rasulullah. Itu adalah untuk kita bisa mengekang nafsu kita. Tapi nafsu ini agak berat memang, sehingga dalam Burdah Al-Imam Busiri menyebutkan, wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi. Nafsu ini seperti anak kecil, ya, anak kecil. Kalau disusi terus sama ibunya sampai besar dia masih netek. Tapi kalau disape umur 2 tahun, oh sudah 2 tahun disape, ya, nangis dia, kadang sampai panas badan. Kenapa? Mau apa nyusu lagi dicegah karena sudah umur 2 tahun. Nangis dia sampai sakit-sakit, tapi tidak apa-apa. Nanti 3 hari 4 hari atau seminggu dia nggak mau lagi apa lagi. Kenapa? Sudah terbiasa untuk meninggalkan apa yang dia suka. Nah, ini intinya. Idil manahi, alasan kedua, karena larangan-larangan mahbubatun, itu dicintai fi qulubihim, di hati mereka.
larangan-larangan itu dicintai di hati mereka. Siapa mereka ini? Pengikut hawa nafsu. Ya. Ya macam-macam ikhtilat, campur lagi perempuan. Senang nafsu itu. Senang. Ya. Apalagi itu melihat yang haram, mendengar. Itulah orang dengar qasidah sama dengar musik yang haram lebih senang yang haram. Qasidah pun kalau tidak indah gak suka dia. Padahal qasidah itu kenapa dianjurkan? Karena isinya, bukan karena nadanya. Isinya itu loh yang bikin kita cinta Rasul, bikin kita bertambah baik akhlaknya. Itu yang bikin. Ya, bukan nadanya. Ya, repotnya nanti karena nadanya pas yang bawa nggak enak. Saya nggak suka qasidah Ustaz. Yang bawa nggak enak suaranya. Jangan. Pas yang bawa nyaman, ini. Itu yang bawa perempuan suaranya lembut-lembut. Saya seneng ya. Pas yang bawa laki-laki nggak seneng dia. Ini berarti bukan karena qasidahnya, karena yang bawa. Dia menikmati suara perempuan, ini tidak boleh. Dari sini, karena itulah disebutkan dalam hadis huffatil nar bil syahawat. Neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai nafsu. Minum khamar, pacaran, zina, ya. Kemudian apalagi melihat yang haram, mengejek teman, merendahkan orang lain, itu semuanya nafsu semua. Pelit untuk sodako, ini semua hal-hal yang di situ dekat-dekat neraka itu. Ya. Nah, sementara wa huffatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan yang enggak enak. Bangun malam enggak enak. Ya, tawaduk kepada orang, rendah diri kepada orang, enggak enak itu. Kita ini paling suka ini loh, saya menunjukkan keahliannya masing-masing. Ya. Padahal itu menunjukkan keahlian dengan tujuan yang lain biar rendah. Ini enggak baik. Silakan tunjukkan keahlian, tapi sambil mengakui, oh saya ini hina. Saya ini ya itu bagus. Tapi kalau merasa paling menonjol di antara teman, bahkan urusan ibadah itu nggak baik, apalagi urusan duniawi lebih nggak baik lagi. Nah, tapi setan suka itu, nafsu suka demikian. Dia harus yang paling dia harus yang paling tinggi, paling gini. Nah, itu nggak baik seperti itu. Tapi neraka diliputi dengan seperti itu, ya. Wal khususnya liman kana talibal ilmi rasmi, khususnya bagi orang yang menuntut ilmu resmi. Ilmu resmi ini ilmu umum, ya. Yang fokusnya ini menuntut ilmu umum. Wa mushtagilan fi fadlin nafs, dan orang yang sibuk mencari kenikmatan nafsu. Wa manaqibid dunya, dan kemuliaan-kemuliaan duniawi. Itulah kalau kita pikir ya, rata-rata seseorang itu belajar mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu tujuannya apa? Anggaplah ijazah.
Ijazah terus untuk apa Ustaz? Biar dapat masuk PNS umpama, atau biar dapat kerja gaji yang banyak. Intinya ke dunia. Yang seperti ini sulit untuk memperbaiki kalau nggak dibarengi dengan ilmu agama yang kuat. Karena nanti tujuannya di situ, dia. Nah, repotnya lagi, ini fa innahu, karena yang seperti ini yahsabu, menganggap, karena orang yang seperti ini yaitu yang hanya mencari ilmu dengan tujuan dunia, dia menganggap annal ilmal mujarrad, bahwasanya ilmu saja sayakunu najatuhu wa khalasuh, itu akan menjadi penyelamatnya, wa khalasuhu fi, dan jalan keluar baginya. Wa annahu, dan dia menganggap juga mustaghnin anil amal, dia tidak butuh mengamalkan ilmu itu, dia tidak butuh mengamalkan ilmu itu. Nah ini apa? Ini nggak cuman masuk hanya ke ilmu umum juga, tapi agama juga sama biasanya. Sebagian orang yang nyari ilmu agama dianggap numpuk ilmu agama itu sudah cukup, walaupun nggak ngamalkan nggak apa-apa. Ini repot, ya. Karena memang ada orang nyari ilmu karena nafsu, karena biar dianggap alim, atau tujuannya karena tadi ijazah. Sehingga kalau seseorang belajar agama tapi yang dicari ijazah, ini repot. Repotnya apa? Repotnya kalau gurunya tadi tuh ngasih nilai jelek, gara-gara mungkin dia ada kekurangan, dia akan benci gurunya itu. Oh, gara-gara guru ini saya ini nggak lolos, nilai IP saya kok rendah, yang lain bagus, guru ini aja yang hanya jelek. Ya, dia benci dengan gurunya yang ngasih dia ilmu agama, bukan karena ilmunya tapi karena nilai, ya. Yang seperti ini menjadikan nggak berkah. Karena itulah Syekh Al-Ghumari, beliau mengatakan yang merusak dai-dai sekarang itu adalah ketika mereka belajar yang dikejar adalah ijazah. Tapi subhanallah, ijazah itulah yang menjadikan syarat untuk menjadi guru di beberapa sekolah. Bang, bahkan guru agama kalau mau jadi guru harus ada ijazah, sehingga murid itu yang kejar ijazah, dia tidak ngurus lagi keberkahan ilmu. Nah, ketika dia jadi guru, nggak ikhlas ini pula. Dia nggak ikhlas, karena dari awal menurut ilmu sudah nggak ikhlas. Jika nyari ilmunya nggak ikhlas, jadi guru juga nggak ikhlas. Bang, jadi ini penting. Ketika menjadi murid ini harus ikhlas, harus lillah. Maka ketika jadi guru juga demikian. Tapi ketika jadi murid ini nggak ikhlas, maka jadi guru biasanya kalau tidak dituntun dia, tidak mengetahui hakikat perkara ini, dia akan tetap sama seperti dia mencari.
Nggak jauh-jauh. Saat saya ini waktu sekolah mengeluarkan biaya besar, biaya banyak saya, sehingga sampai orang tua saya jual rumah, jual macam-macam, jual sapi. Nah, saya sudah jadi sekarang, saya mau balik modal, modal. Ya akhirnya apa? Ngajarnya harus bertarif. Nah, kalau berapa di sana gajinya? Gaji besar deh, sudah saya sana. Nanti kalau kurang saya cari lagi yang besar. Nah ini kalau seperti itu, hatta di pondok muridnya tidak akan ngambil manfaat ke dia. Kenapa? Karena dari awal sudah nyari, sudah istilahnya bertarif dia. Betul loh. Ini jadi para Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya termasuk ciri-ciri ulama yang duniawi itu dia yang mengharap ngajar itu hanya karena dunia. Bahkan lebih parah lagi, dia nentukan mana yang paling besar, itu yang dia ini pakai tarif. Kalau enggak ini enggak mau dia. Ada khusus sekarang, ada di beberapa tempat itu makan istilahnya telepon, berapa maharnya, berapa, sekian mahar saya, bisa kurangkah, tawar menawar, hanya untuk istilahnya ceramah atau apa. Ini bahaya ya, yang seperti ini la yanfa, enggak manfaat. Ini bahkan yang mendengar pun bisa dapat bahaya. Kenapa? Karena keluar dari sesuatu yang buruk. Ibarat kata gelas kalau kotor, ini gelas kotor walaupun isinya susunya seperti ilmu, hikmah, itu susu, gelasnya kotor, mau minum dari situ? Mau Anda minum? Tidak mau. Loh ini susu Ustaz. Iya, tapi gelasnya kayak gini modelnya. Gelasnya kayak gitu, sudah kotor. Mau saya minum? Rusak, penyakit jadi saya. Dari sini milih guru penting. Ya, milih istilahnya milih pondok untuk kita naruh anak kita atau yang kita mau masukin ini penting. Penting. Kenapa penting? Karena ilmu yang dicari ini adalah pengaruh ke agama Anda. Kalau ilmu yang nggak beres, ya agamanya nggak beres. Ilmu yang nggak beres, agama akan nggak beres. Sehingga Imam Ghazali sudah ngasih wanti-wanti dalam hal ini, bahwasanya yang penting ini adalah bagaimana niat di awal. Jadi kita katakan wa hadha i'tiqadul falasifah, subhanallahil azim. Wa hadha, dan ini itu apa? Ini itu yaitu menganggap ilmu saja itu sudah cukup menyelamatkan dari siksa. Merasa ilmu aja, yang penting ilmu itu sudah selamat. Padahal enggak. Ilmu itu enggak mungkin mulia tanpa amal. Yang menganggap ilmu saja sudah mulia itu keyakinan ahli filsafat, i'tiqadul falasifah, keyakinan para ahli filsafat. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Biasanya ucapan subhanallah ini untuk diucapkan ketika kaget dengan hal yang yang luar biasa. Tergantung luar biasa baik atau luar biasa buruk. Tapi di sini luar biasa buruk. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menganggap hanya dengan ilmu banyak selamat dari neraka. Tidak bisa. Bahkan disebutkan suatu kali Rasulullah SAW menceritakan, nanti itu ada orang alim yang dia ini diseret ke neraka itu, diseret, saking panasnya neraka itu sampai ususnya ini berhamburan, dia ususnya berhamburan. Dan ingat, di neraka nggak ada mati. Kalau mati selesai, ya, Anda umpama ada orang ditusuk, mati selesai, nggak kerasa apa-apa. Ini nggak ada mati masalahnya. Ini sakitnya itu ya parah betul, sampai keluar aroma yang sangat busuk. Saking busuknya itu sampai ahli neraka yang sedang disiksa itu terganggu. Ini bau busuk apa ini? Tersiksa, terganggu dengan bau busuknya.
Ini bau busuk apa? Ngumpul akhirnya orang-orang. Tuh, ini kan fulan yang sering ngajar. Ini kan ustadz ini yang sering ceramah. Loh kok diseret? Saya sering mendengar ini. Maka ditanya oleh orang-orang itu, kenapa engkau wahai dai, wahai ustadz, wahai mubaligh, kenapa kok kayak gini? Maka orang itu mengatakan, iya, aku merintahkan kalian untuk berbuat wajib, tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian untuk yang haram, tapi aku mengerjakannya. Di sini apa? Ini ngerti, ini orang alim, ngerti, tapi tidak ngamalkan ilmu. Kena gitu siksaannya, naudzubillah. Ya, bahkan para ulama mengatakan yang seperti itu lebih bahaya daripada orang yang jelas-jelas jahat. Kalau orang jahat kita ngerti, oh ini orang jahat, jangan diikuti. Walaupun dia ngajak, ayo ke sini, ayo minum khamr, ayo ke zina. Oh jangan, kelihatan sudah. Orang ngerti. Ini repotnya bersorban dia. Bersorban, bergamis, ngajak, mau nggak mau nurut. Oh ini masya Allah, gambarnya gambar ulama, tapi ngajak ke neraka. Ngajak Anda untuk meninggalkan hal yang wajib. Oh enggak apa-apa, ada aja kok yang bolehkan, ada aja. Oh enggak apa-apa itu, ditinggalkan enggak masalah. Ada juga yang khilaf ada. Ini bahaya. Yang seperti ini jangan diikuti. Ya, sekarang ada banyak, ya, banyak yang ngerti agama akan mengerti. Oh ini orang ngajak nggak bener. Oh ini orang gini, ngerti dia. Ya. Sehingga naudzubillah jangan sampai kita masuk golongan tersebut. La ya'lam hadzal maghrur. Si orang yang tertipu ini tidak tahu. La ya'lamu hadzal maghrur. Si orang yang tertipu ini tidak tahu annahu, bahwasanya hina hassalal ilm, ketika dia mendapatkan ilmu agama, idh lam ya'mal bih, tapi tidak dia amalkan. Tapi tidak dia amalkan. Takunul hujjah alaihi akad, maka bukti yang memberatkan dia di akhirat, maka bukti yang memberatkan dia di akhirat akad lebih kuat. Jadi tadi sudah kita terangkan yang meninggalkan amal yang tercela itu jika yang berkaitan dengan kewajiban, mengerjakan yang wajib atau menjauhi yang haram. Tapi yang kita perlu ketahui, yang wajib itu enggak cuman ibadah, sholat, enggak, ya, sabar ketika musibah, merasa cukup dengan pembagian Allah, tidak hasud kepada sesama, tidak benci kepada sesama muslim, itu kewajiban semua itu. Nah, kalau ada orang yang ngerti agama tapi masih hasud kepada yang lain, masih merasa dia paling tinggi dalam hal ibadahnya kah, ilmunya kah, apapun dari orang lain, nah ini masuk kategori ini. Dia berarti orang ngerti tapi tidak ngamalkan yang dia ketahui. Ustaz, ini kan bukan ibadah. Ibadah itu nggak cuma sholat, nggak cuma baca Quran,
jaga hati ibadah, berakhlak baik ibadah, berbakti pada orang tua ibadah, ya. Nah, dan ibadah yang paling banyak dan paling besar pahalanya ibadah yang berkaitan dengan hati, sehingga para salafun sholeh itu mereka lebih memperhatikan kebaikan hati mereka lebih besar daripada kebaikan ibadah dohir. Tapi berarti dohir nggak perhatian, enggak, mereka perhatian. Tapi lebih besar itu ibadah batinnya. Orang melihat biasa, ini orang biasa kok, sholatnya biasa, gini biasa, nggak ada amalan tinggi, nggak ada. Secara dohir nggak ada. Tapi dia memperhatikan hatinya ini, masya Allah, sehingga itu terhitung per detik dia beribadah, per detik beribadah. Orang nganggap dia ini biasa saja, depan rumah aja santai, tapi itu ibadah. Nah, ibadah ini yang sangat jarang. Kenapa? Karena nggak ada keinginan nafsu di situ. Nafsu nggak ada ingin di ibadah itu. Nafsu itu pengen ibadah yang kelihatan orang, ibadah yang sekiranya bisa dipuji orang. Nah, kalau di hati siapa yang muji? Yang tahu siapa? Nggak ada. Sehingga jarang orang pengen ibadah itu, jarang. Padahal itulah inti ibadah. Sehingga dalam hadis Rasul bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian atau amal dohir kalian, tidak. Itu bukan pandangan Allah. Yang Allah pandang, wa innama yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang hati kalian. Orang sholat tapi merasa, loh saya ini insya Allah termasuk ahli ibadah, yang lain gak ada yang bangun malam, saya aja ini. Buktinya gak ada lampu hidup, lampu saya hidup. Ya seperti ini habis dia pahala. Lebih utama orang yang ketika dia maksiat, dia merasa rendah, ya Allah ini orang paling bejat saya ini waktunya orang-orang beribadah, saya kok maksiat. Dia merasa rendah dan dia bertobat. Ini lebih besar. Kenapa? Hatinya ini yang Allah pandang. Hati yang Allah pandang, ya. Sehingga jangan meremehkan orang yang mantan maksiat. Dia mantan, berarti apa? Sekarang sudah bagus ini, daripada mantan orang ahli ibadah. Ini mantan ahli ibadah, berarti apa? Sekarang gak ibadah lagi dia. Paham? Karena intinya adalah di akhir bagaimana. Akhir bagaimana itu. Sehingga orang itu dilihat dari istiqomahnya. Sampai berapa tahun Ustaz? Nggak ada sampai berapa tahun, sampai wafat itu istiqomah. Ya, sampai wafat itu istiqomah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, asyaddun nasi adaba, manusia yang paling besar adabnya, yang paling berat adabnya yaumal qiyamah, di hari kiamat, alimun adalah orang yang alim, orang yang ngerti agama, la yanfa'uhu Allah bi'ilmih, yang Allah tidak memberi manfaat akan ilmunya. La yanfa'uhu Allah bi'ilmih, yang Allah tidak memberi manfaat akan ilmunya. Jadi ilmu itu kayak ilmu sholat, ilmu puasa, siapapun bisa belajar. Bahkan orang kafir pun, kau mau belajar bisa belajar, bisa. Cuman yang ngamalkan ini jarang. Hanya orang yang dipilih oleh Allah, ya. Hanya orang yang dipilih oleh Allah yang bisa ngamalkan.
Ruya diriwayatkan Annal Junaid qaddasallahu sirrah, bahwasanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid ini beliau pimpinan ahli sufi di zamannya. Pimpinan ahli sufi di zaman Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, beliau itu berguru kepada Syekh Sirri As-Saqati. Hampir semua thariqah ya, itu muaranya kepada Imam Junaid. Imam Junaid ini Masya Allah termasuk wali besar. Diwakilkan bahwasanya Imam Junaid qaddasallahu sirrah, semoga Allah mensucikan sirnya, batinnya, semoga Allah mensucikan batinnya. Ru'ya fil manam ba'da mautih, beliau diimpikan seseorang setelah wafatnya. Beliau diimpikan. Ada orang yang mimpi beliau setelah wafat, ada orang mimpi beliau, mimpi Imam Junaid. Ru'ya fil manam ba'da mauti, beliau diimpikan seseorang setelah wafatnya. Faqila lahu, maka orang itu bertanya, orang yang mimpi tadi bertanya kepada Imam Junaid, mal khabar ya Abul Qasim, bagaimana kabarmu wahai Abul Qasim. Abul Qasim ini gelarnya Imam Junaid ya. Di beliau itu majelisnya ini yang hadir bukan cuman orang biasa, ulama, wali-wali banyak. Karena beliau menjadi kutbiyah di masanya, wali kutub di masanya. Sehingga pengajian wali kutub itu rata-rata dihadiri oleh wali-wali besar. Bahkan Nabi Khidir sering bersama seorang wali kutub. Nabi Khidir itu beliau setiap zaman sering bersama wali kutub, karena wali kutub ini pas di bawahnya Nabi. Dalam hal ini afdoliyahnya ya, yang hidup itu pas di bawahnya Nabi. Sehingga beliau itu kalau sudah ceramah itu sering di majelisnya ini orang pingsan ya, bukan kelaparan, tapi obat yang sudah kena yang sakit. Ibarat kata kulit yang gatel, sakit, kena super tetra, perih. Ya, saking perihnya ini sampai pingsan. Ini orang kalau sudah hatinya itu hidup, kasih sedikit nasihat langsung dia nangis, pingsan. Ya. Beda dengan yang mati. Kalau yang istilahnya yang mati ya mental terus, paling iya selesai. Tapi hati yang sehat ya, yang dia ini sadar, ini ucapan kalam yang dari hati akan masuk ke hati. Tapi kalau kalam itu hanya dari lisan saja, ngelewatin telinga dok, keluar dari sini, pulang nggak bawa apa-apa. Sehingga ketika ditanya, bagaimana kabar engkau wahai Abul Qasim? Qal, maka beliau menjawab, tahat tilkal ibarat, telah pudar tilkal ibarat, ilmu-ilmu yang aku ajarkan. Maksudnya itu pahalanya menguap, pahalanya ada tapi nggak terlalu besar.
wa faniyat tilkal isyarat, dan sudah sirna nasihat-nasihat yang sudah aku ajarkan. Maksudnya itu pahalanya enggak terlalu besar, kata beliau. Ini nunjukkan apa? Nunjukkan mengajar itu, ya, itu pasti ada yang ngelihat. Kan nggak mungkin ngajar sendirian aja kita di dalam kamar ngajar. Siapa yang diajar? Pasti ada yang lihat. Dan ketika itu muncul perasaan itu, oh saya ini loh yang ngasih ilmu, saya ini loh. Ada perasaan dikit, itu aja bikin pahala lenyap. Ya muncul lihat orang mukhlis, itu pun beliau melihat pahalanya nggak terlalu besar. Tapi karena kewajiban ngajar, kewajiban. Itulah kita ingat guru kita itu ketika ditanya, kalau aku disuruh milih antara ceramah kan nggak mungkin orang 1-2, masih banyak. Sama ngajar orang dikit-dikit, lebih milih ngajar. Kenapa? Lebih bisa terjaga hati. Kalau lagi dakwah, istilahnya ceramah, nanti di podium, ya orang-orang di bawah inti semuanya memandang ke Anda. Oh, ini merasa, wah saya ini paling wah. Datang disambut tolal badru, wah dikarak kadang-kadang. Duduk di tempat yang lebih tinggi merasa, nah ini sudah saya nih, berarti kedudukan di akhirat tinggi. Ini hati-hati. Itu yang bikin ambruk Anda, yang bikin habis. Ya, orang dapat manfaat, dengar ceramah Anda, mereka manfaat, bisa tambah baik, tapi Anda hancur dengan ceramah Anda sendiri. Anda hancur, yang ceramah hancur. Kenapa? Karena dia merasa sombong dengan ceramahnya, sehingga dia hancur. Ini seperti jarum menjahit, nutupin pakaian, nutupin aurat orang, dia jahit pakaian, tapi dia sendiri telanjang. Ada jarum pakai pakaian? Nggak ada. Dia nutupin aurat orang, tapi dia sendiri nggak pakai pakaian. Ya, jangan jadi seperti itu, repot. Ya, kita pengen selamat juga, menyelamatkan orang juga. Ini loh, beliau yang mukhlis gini mengatakan, ya nasihat yang dulu itu sudah sirna. Wa ma nafa'ana, dan tidak memberi kami manfaat besar. Wa ma nafa'ana, dan tidak memberi kami manfaat besar, illa kecuali rukaiat, rokaat sebentar kecil.